Karena rata-rata kan kalau developer biasanya di kota Bandung nih. Iya. Aku kira. Belum sholat isya, Tapi tos abdas. Sisi lain entrepreneur. Silver, sisi lain entrepreneur. Rame. Jargonnya belum keluar. sekedar uang tidak cukup. Yo. Sekedar uang tidak cukup apa berarti? Mental. Beranian. Lalu Ya itu aja sih. doa. Dikira banyak. Dikira artinya dalam. Dikira dalam. Kalau diceritain panjang. Oke. Panjang. Ada sesi khusus. Oke, siap. Ya. Jadi kita mau ngomongin Oke, sekarang kita Gimana? orang penasaran Kang. Ini di episode 2. Salah. Baiklah, ini episode 2 ya. Ini episode 2. Orang penasaran Kang. Kita itu kan semuanya pengusaha ya. Sebelumnya sorry, bisa lupa. Ini Kang Arya, Kang Angga, Arfan. Kang Satya, dan Insan. Ada beberapa pertanyaan Kang yang sebetulnya berhubungan sama sisi lain entrepreneur. Oke. Kita tuh kalau ketemu klien, kita tuh ngerasanya kayak pede-pede aja ya nggak sih? Benar. Ya, Dari betul. luar. Kita ketemu sama siapapun ngerasa pede-pede aja. Tapi sebenarnya pernah nggak Kang? Suatu masa Akang tuh ngerasa minder ketemu seseorang karena merasa dia itu lebih kaya, lebih sukses, lebih tampan misalnya. Pernah nggak Kang ada perasaan itu? Dan momennya apa Kang? Siapa nih? Saya dulu. Kang Arya dulu. Kalau pernah minder pernah. Pernah. Sering Ketemu malah. siapa Kang? Ketemu Arfan. Sama dong. Sama. Usaha saya kan di sini. Bro Arfan di sini nih. Oke. Cuman jadi motivasi gitu. Tuh, jadi inspirasi. Jadi inspirasi. Gimana pertemuan pertamanya gimana? Terus apa yang Sebenarnya kalau kenal sih apa namanya? Ini maksudnya sama Bro Arfan tuh sama semua nih. sama yang pernah tegang itu Sebenarnya kalau terangsang bukan ya tegang. Bentar, jadi kosong. Gimana? Kalau minder sih pernah, karena Oke. memang mungkin gini ya ngelihatnya. Misalkan contoh, karena saya usahanya di di virtual office, saya jasa nih gitu. Oke. Ada juga temen mungkin dia usahanya di virtual office juga. Oke. Karena kan kita suka ngebandingin nih Iya. dari segi proses kita perjalanannya gimana, terus juga mungkin jumlah klien, jumlah cabang dan lain-lain. Nah itu tuh pasti adalah rasa minder. Misalkan ada salah satu brand dan ini juga termasuk salah satu mentor saya juga. Oh kalau yang ini mah salah satu brand ini dia udah di 46 cabang gitu loh. Oke. Di beberapa kota sama malah di luar Indonesia gitu loh. Nah kenapa ngerasa mindernya tuh sebenarnya lebih ke arah kok kenapa dia lebih pertanyaan sih. Gimana ya caranya dia bisa bisa di level di situ gitu loh. Kalau saya kok masih di sini umur udah 30. 6. gitu. Udah ulang tahun. Birthday boy. Terus kenapa setua itu gitu? Enggak ya, pertanyaan kayak gitu ya? Bener. Disebutin aja sama siapa Kang? Ya pengusaha sukses itu. Oh, ada nama brandnya tuh V-Office. 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 Namanya itu Mas Erwin Suryadi. Oke. Gitu. Salah satu ownernya ya, gitu loh. Jadi inspirasi tapi ya. Iya, kalau betul. rasa minder itu ya. Betul, karena kalau dulu itu jujurnya tuh saya lebih fokus di coworking space. Oke. Akhirnya sempat ketemu di satu pertemuan, ya ngomong lu ngapain gitu loh. Hanya menjual layanan coworking space. Karena kan gini, kalau bicara layanan coworking space itu terbatas sama satu tempat dalam satu ruangan, misalkan ada 5 meja ya sudah cukup segitu aja. Oke. Tapi kalau berbicara virtual office itu dalam satu tempat dia bisa lebih dari 10, 20, 30 Oke, halaman. dapat malah dikasih insight ya. Iya. Berkembang ya. Kasih pengalaman, kasih insight. Ya makanya ada rasa minder tuh, ada terjadi perbedaan ilmu lah di sana. Oke. Di hari Gitu. yang spesial ini kita hadirkan Mas Erwin. Aduh, Nggak ada ya? Nggak ada. Nanti. Kaget ya, saya kaget. Saya kaget tadi, kaget. Kirain Kang saya Angga mungkin Siap. ada momen apa Kang pernah ketemu rasa minder gitu. Oke. Selain sama Kang Arfan ya. Siap. Jadi kalau rasa minder di dunia konsultan pajak itu bukan seberapa besar usahanya. Oke. Karena kita ada etika nggak boleh bersaing. Oke. Yang paling baik, nggak boleh gitu.
ada etika bisnis. Sesama konsultan. Sesama konsultan kita nggak boleh yang baik karena kita melayani. Oke. Gitu. Nah, mindernya adalah bukan dari sisi harta atau yang punya aset di mana-mana atau pengusaha sukses, tapi lebih ke orang yang sudah banyak jam terbangnya sebagai konsultan pajak. Oke. Karena ya gitu, kita punya tanggung jawab memberikan edukasi perpajakan. Nah, ketemu aja yang udah Kolot. yang udah Senior. jam terbang jangan kok. Oh, ya. Jam terbang, jam terbang. Senior. Senior gitu ya, karena profesi konsultan pajak itu ada yang muda, ada yang itu. Oke. Tapi yang iya, dilihatnya iya, itu adalah jam terbangnya. Ketika jam terbangnya sudah lengkap dan dia menjelaskan ini itu, saya merasa kecil. Merasa kecil gitu. Jadi sedikit. Cuman kita udah ada porsinya dan juga ada rezekinya sudah diatur. Sehingga ya memang bukan minder tapi lebih ke kita berusaha yang Termotivasi. terbaik aja. Promosi yang terbaik aja. Tapi pasti jadi inspirasinya, jadi motivasi. Malah jadi inspirasi. Jadi motivasi. Menjadi pelajaran. Oh, ternyata ada ilmu baru nih. Iya. Seperti itu. Ada nggak Kang? Boleh disebutin siapa yang menurut Akang? Yang udah pasti saya juga konsultan pajak itu punya organisasi juga ya. Oke. Namanya Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, yang pasti jadi Ikatan inspirasi Konsultan udah Pajak pasti Indonesia. ketuanya. Oke. Ketua dari konsultan pajak di Bandung. Berarti kan itu inspirasi banget ya. Oke. Ya, gitu. Siapa Itu tuh? sih, Siapa tuh? Pak Adi Prasetyo. Nggak usah didatengin kan? Beliau kayaknya udah punya waktu jadi banyak. Emang ketua. Iya. Gitu. Tahu ada gestar gitu kan. Deg-degan ya tuh lagi gestar. Oke. Gitu sih, Kang. Siap, paham. Mungkin Pan? Ya, oke. Jadi kalau dibilang apa? Pernah nggak ngerasa minder? Minder ketemu yang orang manusia wajar lah ya kalau kita lihat pengusaha yang udah, kalau bahasanya bukan senior mungkin, yang lebih pengalaman lebih tinggi lah. Tapi memang ada yang lebih pengalaman dari Oh banyak. Oh, Bang. Di Ada ya. developer, dunia developer gitu. Banyak. Oke. Karena rata-rata kan kalau developer biasanya di kota sholat. Bandung nih. Iya. Kaku kieu. Belum sholat isya, belum sholat isya. Tapi tos abdas. Launchil. Saya berusaha cool gitu. Tapi ternyata ketahuan. Ya aneh. Kalau itu nggak sih ya gini ya. Kalau gitu sih komat. Ayo lanjut. Gila. Fokus. Kita memberikan ilmu ini. Ya, episode ini. iya tadi lanjut lagi ya. Bapak jangan lupa. Siap. Jadi ya wajar lah kalau ngeliat ada developer yang udah pengalaman lebih tinggi daripada kita. Kalau developer kan 10 tahun tuh ibaratnya masih seumur jagung lah. Oke. Seumur jagung. Banyak developer yang udah 20, 30, bahkan 40 tahun sebetulnya. Mereka ya udah tier 1 lah gitu sebutannya. Yang pemain nasional. Tapi di Bandung Raya pun ada sebetulnya. Oh, di Bandung ada yang lebih hebat dari Kang Arfan. Ya jangan merasa yang paling hebat kan, nggak boleh kan? Nggak boleh. Tuh, Meskipun kan, kenyataannya, meskipun kenyataannya nggak juga. Di Bandung inilah banyak senior, Oke, ada Istana Group tuh. pernah nggak ada satu momen ketemu sama mereka? Istana Group belum pernah ketemu. Belum pernah. Tapi kalau dengan Buana Group tuh Buana City itu punya Pak Joko Suranto itu Pernah ketua. ketemu sama beliau. Ya di acara aja. Oke. Di acara aja lihat dari jauh gitu kan, dari jauh. Deg-deg. Beliau juga memang sekarang lagi menjabat di REI, ketua umum REI-nya nasional gitu. Jadi ya kalau ketemu yang lebih pengalaman ya tentunya ada rasa minder. Tapi karena kita ya suatu saat lah kita lihat senior tadi, lihat yang sudah pengalaman tinggi, ya termotivasi aja sebetulnya sih. Termotivasi aja. Pasti motivasi. Jadi motivasi, jangan jadi iri jangan. Dengki. Rezeki udah ada yang Ngatur. Gitu. Ngatur. Jadi ya minder mah pasti ya. pasti, tapi mudah-mudahan mindernya bukan minder negatif gitu kan. Kalau minder negatif kan, wah dia punya Udahan gitu harta gimana gitu kan, mobilnya apa, rumahnya di mana dan sebagainya. Yang penting mah lihat, asetnya growth ya perusahaannya gitu kan. Misalnya gitu. Kita juga pengen seperti itu gitu. Siap. Jadi ya sesederhana itu aja. Luar biasa. Luar biasa. Gitu. Luar biasa. Emang rendah hati banget ya. Arfan jadi acil aja. Acil kan?
teuing sih tadi. Inspirasi ya. Arfan Cilik. Arfan Cilik. Jadi kecil gitu. Tapi sekarang jadi Arfan Tawadu. Latagdo kata Agit. Jangan bersedih. Latagdo. Latahzan. Latahzan Yang jangan bersedih. Jangan bersedih. Sejauh gitu. Ya. Jauh ya. Jauh. Oke, mungkin yang Setia pernah nggak ketemu sama seseorang yang bikin minder? Minder, Karena lebih sukses misalnya atau lebih, lebih apa? sukses, minder dikit lah. Sisanya ya cari tahu kenapa dia bisa begitu gitu aja sih. Pejuang. Nggak ada minder. Siapa Kang? Siapa yang ngerasa, aci orang kudu juga gitu? Banyak lah, tokoh-tokoh nasional Kayak banyak. Bedum ya. Nah ini udah masuk tokoh nasional. Masuk ke tokoh nasional. Cil. Nasional Jawa Barat. Nasional. Nanti jadi nama jalan. Pahlawan. Berarti sudah nggak ada dulu dong. Pahlawan. Saking legendnya. Ya gitulah. Maksudnya ngeliatnya kok keren banget nih bisnisnya. Atau nggak hanya di F&B. Kalau saya di F&B nggak hanya di F&B, bisnis-bisnis yang lain. Kok hebat, kok besar, kok bisa begitu. Ya gitu aja sih. Oke. Mainnya gimana, cara hidupnya gimana, nih gitu-gitu sih aja. Nggak ada yang spesial lah. Siap. Gitu. Kecuali spesial mah martabak. Martabak. Nah, saya pengen nanya Kang. Itu momen yang kita ngerasa minder ya. Bapak dulu, Bapak. Bapak belum. Pak. Bapak belum ditanya. Oh, kalau saya mah nggak ada lah. Saya Nggak ada. Saya mah biasa aja. Soalnya kompetitor di dunia saya jarang. 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 Jadi hanya ada Bapak aja deh. Di Bandung tuh ya jarang-jarang. Jarang. Kalau agregator tuh mungkin cuma saya doang malah. Maaf. Ya, menyala. Ini monopoli bukan ya? Iya ya. Monopoli. Sunburn. Inilah. ini merendah untuk Tapi mungkin ada ya, cuman ya mungkin kecil lah. Insan burn banget ini. Iya. Menengah untuk Oke, ini gimana? saya tuh penasaran Kang. Ada yang membuat kita minder, tapi pernah nggak sih ada yang merendahkan? Ketemu orang, tapi dia langsung merendahkan kita gitu. Terus kita tuh kepikiran gitu. Menyepelekan. Menyepelekan, betul. Oh. Kang Arya mungkin. Waduh. Coba diingat-ingat lagi momen apa yang ngerasa, cir, orang masa terdianggap, euy. Nah, gitu. anggap sepi gitu ya. Anggap sepi. Nah, eta. Dikira TKP. sukro, dikira sukro efeknya kaleci gitu ya. Nah, Dia kayak TKP. Kayak gitu. Nah, gitu. Eta jawabannya. Cuma saya doang. satu-satunya. Sebenarnya nggak tahu juga ya disebut merendahkan atau enggak, tapi mungkin ada aja. Mungkin nggak sekarang, mungkin sebelum pas awal mulai Coba ceritain dong ini. Seru bikin nih. usaha, tapi jujur lupa sih orangnya. Oke. Karena rata-rata mungkin kalau yang ketemu sama orang yang misalkan ketemu di satu acara atau apa ya mungkin enggak kali ya. Oke. Tapi misalkan kadang-kadang kan Dia ngomongin di belakang. enggak juga, tapi lebih ke arah. Misalkan contoh lebih ke arah gini. Pas yang lain-lain mungkin udah pada kerja. Pada waktu kita merintis kan, mungkin pada waktu saya merintis kan jatuhnya itu ada teman-teman yang udah kerja, mungkin sudah settle ceritanya. Oke. Gaji udah oke, atau yang lain udah oke. Nah mungkin ketika saya lagi merintis, kalau disebut apa merendahkan mungkin enggak, tapi kayak misalkan kok lu masih gini-gini aja gitu loh. Oh, ada yang Ada aja. Tanpa itu namanya merendahkan, Pak. Iya ya. Iya masih merendahkan. Oh, bahasanya gimana bahasanya? Dia positif banget orangnya. enggak juga sih, cuman kadang-kadang suka ngelupain aja sih. Oke. Gimana ya bahasanya sih lupa. Cuman kayak jatuhnya tuh lebih ke teman-teman kayak kok masih gini aja sih. Emang benar nih bisnisnya bonafit atau misalkan valid. Oke. Buat apa? Buat customer emang tertarik gitu loh. Sebenarnya lebih ke arah sana. Oke. Gitu. Jadi nggak ada yang terlalu sampai di apa? Bawa ke hati. Bawa ke hati sampai yang gimana? Nggak ada. Tapi kehel gitu nya. Iya. Terus didoain gitu, jampe-jampe gitu. Banyak sih sebenarnya. Tapi nggak perlu lah. Jadi diomongin, tapi di belakang Ya, khususnya ditusuk gitu ya. Pakai boneka. Wudu, tiap wudu. Kamu lehernya tuncup nih. Nggak bisa pipis nih, nggak bisa pipis. Tapi kalau yang menarik gini, mungkin cerita dikit ya. Iya, iya. Panjangnya apa, Pak? Oh, nggak apa-apa, dia dikit aja. Lebih ke waktu itu karena memang keluarga itu tidak ada yang usaha. Rata-rata kan ini pegawai swasta, wira swasta lah ya. Dia bekerja ada yang di, apa kayak bapak saya di perusahaan dan lain-lain. Jadi saya pertama kali di keluarga tuh yang usaha gitu loh, Bro Insan. Makanya mungkin lebih ke belum direstui aja pada waktu sebagai itu. pengusaha. Sebagai pengusaha, akhirnya 5 tahun, 6 tahun baru akhirnya merestui. Lama. Gitu. Lama.
tekanan 6 tahun, bro. Bentuk tidak merestuinya apa, Kang? Waduh. Waduh. Misalnya. Contoh aja, mungkin ada Aduh. teman-teman yang punya pengalaman yang sama, Oke. terus bangkitnya gimana? Lebih ke arah satu aja sih. Mungkin karena dulu itu sifat untuk berusaha itu rata-rata ya orang tua zaman dulu tuh kalau yang saya alami ya karena orang tua cuma dua ya sebenarnya buat kita. Itu tuh misalkan ya lu kerja dulu misalkan. Arya kamu kerja dulu kenapa harus usaha langsung. Sementara waktu itu ada satu kondisi yang memang saya harus usaha di Kota Bandung. Oke. Salah satunya itu. Terus kayak ada beberapa dari keluarga yang mungkin tidak di keluarga inti tapi mungkin keluarga apa ya disebutnya ya? Keluarga besar. Keluarga besar. Oke. Keluarga Kamu- jauh. keluarga apa? Keluarga jauh. Ya antar keluarga aja kok nggak keluarga besar. Oh, bener. Emang kamu yakin bisa? Oke. Baru kuliah juga gitu loh. Emang tahu gimana cara untuk ngembangin bisnisnya dan lain-lain gitu loh. Tapi mungkin itu ketakutan orang tua kali ya. Iya, lebih kekhawatiran. Makanya kalau disebut merendahkan, kayaknya enggak. Khawatir ya. Tapi kok Keluarganya Arya, lihat Arya sekarang. jangan. Oh, jangan. Tapi tepuk tangan. Dia lihat sekarang. Kok saya jadi deg-degan ini? Bapak jangan. Bapak jangan ikutan keluarga. Iya. Jadi Keluarga orang. urusan. Iya. Tapi dulu kan rame Kang zaman-zaman kita ya, zaman-zaman kuliah habis lulus kuliah itu MLM pernah nggak Kang kejebak? Bukan kejebak ya? Mulutku. Itu MLM misalnya ikutan gitu atau SMA. SMA. Pernah? Oh gitu. Apa Kang? Yang bikin MLM ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi, bro, namanya tuh saya rup. Boleh nyebut brand? Boleh, nggak? boleh. Udah ketawa juga sih. Apa namanya rup web waktu itu? Kan bisa dipotong. Jadi zaman SMA, waktu itu diajak sama salah satu teman. Bayangin waktu zaman SMA kita menawarkan website. Oke. Harganya priceless itu 200 juta. Oh. Siapa yang mau? Pada waktu itu MLM nggak nih, mau. yang Siapa menawarkan. yang mau? Ini mohon maaf aja ya. Ini MLM nih. MLM. Terus? Gitu. Ya akhirnya itu tuh ingat banget ada saya ikut sama ada satu ketuanya lah gitu lah. Kita bareng berempat. Itu outfitnya harus pakai jas. Pakai jas. Serius. Pakai jas. Jas SMA. hujan. Jas beneran. Jas beneran. Setelah pulang SMA pakai motor tapi pakai jas. Ke beberapa SMP nawarin itu website. 200 juta. Alhamdulillah Ada. Alhamdulillah. nol dealnya. Tapi kan bagian dari upaya ikhtiar. Iya. Yang agak gila. bener. Disitulah kita tersadarkan bahwa ternyata usaha tidak bisa Tapi mungkin semudah itu itu. pengalaman itu jadi cikal bakal akan sukses mengelola TKP ya nggak sih? Jadi ngomong ke orang jadi Luas. bisa. Ya mungkin kali ya, mungkin bisa. Terima Gitu. kasih buat Rupep. Apa tadi? Sudah membangkitkan gairah marketing. Naon sih? Sehingga Arya menjadi seorang TKP. bukan seorang TKP, seorang yang lebih sukses. Oke, sekarang Kang Angga. Saya. Oke. Pertama yang direndahin mungkin nggak tahu ngerendahin atau enggak ya ini. Iya, Tapi makanya, lebih ke pasti. klien melihat konsultan pajak muda. Oh iya. Underestimate. Underestimate. Bener sih. Nah, tapi kan dalam dunia usaha mah ya fine-fine aja ya jadi pengusaha muda. Iya. Cuman saya ini bukan pengusaha waktu itu, tapi profesi. Profesi ini diukurnya bukan omset, bukan aset, tapi jam terbang. Oke. Iya bocil naon itu teh datang ke sini gitunya nawarin saya konsultan pajak, kamu bisa apa aja. Nah, oke. Lebih ke sana sih. Jadi ya itu motivasi juga ya. Tapi memang harus ada pembuktian terlebih dahulu. Oke. Nah, berarti pasar saya bukan di sana. Pasar saya yang deket-deket aja dulu. Pasar Ciwastra. Kordon, pasar barang atau pasar tuh. Bukan. Jadi konsumen ngumpulnya di mana? Terus dikeruk. Pasir. Jauh sih, Pak. Jauh. Jokes. Emang ya pasar Pasar eueuh. Jokesna ngelebar. Nah, ini cek si Doni teh olah internal. terlalu jauh. Oke, lanjut. Kan orangnya lagi cerita sedih gitu. Pasirnya. Tahu pikir teman. Akhirnya ketemulah pasar itu gitu. Ketemulah pasar itu. Apa? Yang kecil-kecil dulu. Mungkin saya terlalu ambisius waktu itu. Oke. Nah, mungkin menganggapnya negatif tadi. Tapi emang bener. Mungkin harus jam terbang dulu. Makanya
carilah klien yang kecil-kecil terlebih dahulu. Oke. Sehingga menumpuk pengalaman, portofolio, akhirnya alhamdulillah bisa mengakses pasar yang dulu nggak mungkin punya megang perusahaan-perusahaan. Oke. Kayak gitu. Sekarang udah punya porto jadi pede ke atas. Benar, kayak gitu. Keren, keren, keren. Lebih ke sana sih. Tapi kalau saya sebagai pengalaman sebagai kliennya Kang Angga ya, waktu pas saya cerita tentang masalah saya, pede kok saya ngeliatnya, wah sih keren kali, gitu loh. Serius ya? Jadi pas Kang Angga saya punya gini-gini, langsung beliau tuh ngeluarin kartu pengacara pajak. Anjing keren. Dan salah satu triknya biar tahu. Tapi orang ngerasa, anjing keren deh punya Itu teman tuh kayak gini. Gini. kartu dari apa Dari tuh? pengadilan Anggota pajak organisasi. dan juga Oh. dari Menteri Berisik, Keuangan. KTA, berisik. KTA. Betul. Oh. Jadi salah satu pembuktian kan kita nggak punya portofolio, berarti kan sesuatu hal yang gampang dilihat. Iya. Makanya isu. Wah. Oh. Itu salah satu trik. Tapi menurut saya itu berhasil Oke, sih, oke, Kang. oke, Berhasil oke. ya? Jadi pas ngeliat itu, wih keren nih punya temen gini gitu kan. Kayaknya terus kartunya tuh asal lecek teh aja kayak udah lama teh gini. Berasa senior. Masa senior. Seniornya. Padahal mungkin Tim muda. tapi keren. Itu sih, lebih ke sana. Ini lewat aja lah ya. Saya nggak ada di sini kok. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Gimana? Sling. Kang Arfan gimana Kang Arfan? Apa ya? Ada yang ngerendahin nggak? Ada yang pernah merasa direndahkan nggak? Ada momen merasa pernah direndahkan nggak? Perjalanan hidup di perjalanan. Fokus. Boleh dipancing nggak? Sorry. Boleh nggak pakai ada backsoundnya sedih? Nggak usah. Langsung aja. Langsung aja. Lihatlah dan bukti. Lagu nanti gitu teh. Lagu nanti gitu ya. Tisu. serius. Belum mulai. Kan direndahin pernah lah. Oke. Pernah. Karena betul kata Angga ya, saya alhamdulillahnya mulai itu menurut saya masih muda. Jadi ketika kuliah sudah usaha dan masuk ke dunia yang notabene ini dimainkan oleh yang usianya memang sudah di atas 40 tahun lah. Uzur lah ya. Siapa bisik wah? Senior. Jadi ketika kan kalau developer itu ada urusannya dengan kayak contohnya ngurus izin tetangga. Nah, itu. Kan kita berurusan langsung dengan para warga, terus ngurus izin dengan pemerintah daerah, dengan perbankan, dengan notaris, dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN gitu. Ya kadang-kadang dilihatnya ya ini sih maksudnya ini benar kah gitu mengurusnya, ngurus izin, ada tanahnya, tanah siapa dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau itu sih secara pihak ketiga lah ya yang emang kita bermitra. Oke. Tapi yang paling mengena itu sebetulnya Nah ini nih. yang ini nih. Fokus. Sisi lain ya. Sampai nurunin HP nih. Dari ini dari teman-teman sebetulnya. Wih. Dari teman-teman. Aneh kan? Saya kira bakal punchline. Iya kan? Teman-teman organisasi. Kalau keluarga malah support sebetulnya. Oke. Jadi akhirnya jadi kalau teman-teman ya kita sebaya sebetulnya kan ngapain sih mikir yang besar kayak gitu, bisa nggak gitu sebagainya. Kan ini butuh modal tanahnya gede loh. Ini buat bangunnya loh, butuh izinnya loh dan sebagainya. Punya nggak jaringannya seperti ini? Ah udahlah, disepelein. Disepelein itu dalam artian kalau bahasa Sundanya nih ya, ngewet tinggal juga kumaha gitu dan sebagainya. Tapi ya yang lain masih pada ya mungkin ada yang lagi main, ada yang ngerjain skripsi dan sebagainya, ada juga mulai usaha. Nah, saya itu yang termasuk yang lagi mulai usaha sebetulnya. Jadi orang-orang lagi pada asik dengan dunianya, ngejar di kampusnya. Kalau saya ngejar kampus ya ini juga persiapan buat Main tanah kan? mulai usahanya gitu kan. Nah di situ yang ada beberapa teman lah, nggak satu berarti kan, ada 2, 3 sebetulnya. Sebut nama? Jangan. Oh, jangan. Mau dipanggil? Enggak, saya udah tusuk. Jangan dipanggil nanti dia nolol. Nolol. Nah itu, tapi akhirnya yang support adalah keluarga. Oke. Akhirnya keluarga bilang,
ya udah Support temennya yang Temennya yang maju ya. enggak akhirnya dia support Oke. ke adiknya ini karena kakak-kakak kan usianya ada yang dekat ada yang jauh-jauh sebetulnya. Oke. Akhirnya dia support, ya udah saya maju. Hmm. Saya tetap maju, saya buktiin ke kakak-kakak, orang tua kalau ini yang dipilih bidang usaha ini Benar, tepat. benar, bisa dijalankan, dapat terrealisasi dengan baik lah gitu. Ya walaupun sampai hari ini berjalan, walaupun menemukan ya dinamikanya adalah gitu. Tapi yang teman-teman belum, tapi yang teman-teman beberapa teman-teman itu yang underestimate itu akhirnya dia bisa lihat sekarang. Gitu. Mengakui lah ya. Mengakui. Oh iya ya perjalanan sebagai pengusaha itu nggak nggak instan berproses ternyata. Sudah. Keren, diberi support sama keluarga. Kita ucapin terima kasih untuk Belum. Baik. Arfa. Karena coba gini. Kalau nggak balik lagi ke keluarga ke siapa kan? Iya betul, terima kasih support. Keren kan? Keren. Kita keluarga juga nggak sih? Iya. Kan Keluarga harus jadi besar. Keluarga besar. kan keluarga itu bukan yang saudara aja. Tapi Kita kenal dekat dan sebagainya akhirnya merasa seperti saudara akhirnya ya seperti kakak beradik lah. Merasa gitu. seperti dulur, jaga dulur. tuh. Betul. Jadi kita di tempat tongkrongan dan sebagainya ya sekarang saya juga punya teman-teman nih di sini di keluarga besar Apa kita? Gerombolan. yang backgroundnya sama pengusaha maksudnya. Iya. gitu. Apalagi satu organisasi juga saling support. Soalnya kan yang support itu biasanya ini ya Ya. ada maunya. Ternyata Beneran. Kan yang baik itu biasanya mencurigakan tuh. Iya. Anda baik saya curiga kan gitu. Manawi kayaknya dia nih. Bener Manawi gitu ya. Kayaknya Manawi deh. Bener. Gitu. Makanya haruslah kita kalau udah berkawan kayak dulur, kayak saudara harus dijaga. Keluarin jargonnya. jargonnya. Harus Jaga dulu. belum. Apa namanya? Tadi teh non. Jaga dulu. Kalau udah dekat, makanya kalau berteman itu ya nggak hanya ngeliat dia lagi happy-nya sebetulnya. Iya, benar. Lagi seneng, lagi sedihnya Temen nih. harus ada. Iya. Ada tuh bukan berarti ikut pusing juga ya, Iya. tapi setidaknya memberikan Support. support, Doa. semangat dan sebagainya. Nah, Jargon. itulah dulur. Oke. Makanya sampai sekarang detik ini saya punya apa namanya jargon lah. Jargon. Keluarga. Ya. Kamera fokus ya. Fokus. Kamera yang mana nih? Kamera yang mana nih? Fokus. Zoom out. Zoom in. Ke mulutnya. Jadi kita harus punya dulur, harus punya saudara. Kalau sudah punya saudara harus dijaga. Maka dari itu jaga dulur lain batur. Namun gawe ulah loba lembur. Berarti kerja office hour tegawe. lain itu kudunya rhyming. Timing. Apa tadi tuh? Dibalas lagi. Ini zoom, yang tadi zoom, terus bibirnya yang pakai TikTok gitu. Kayak gitu. JJ TikTok teh. Oke. Terima kasih. Wih, keren lah. Kita orangnya inspiratif banget ya. Iya. Diam-diam ngasih inspirasi. Beda sesuatu ya. Kayaknya- Kalau udah kenal tuh. Iya, benar. Kita beruntung banget lah bisa aja berteman dengan beliau ya. Irung nggak kampung. Irung nggak Oke. Ya, kalau Maksudnya? saya mah ya belum pernah lah di Sedih. sepelein belum Ih, pernah. sedih. Nggak ada momen sedih. Coba cari dulu. Belum pernah aja. Yang waktu itu pernah cerita? Dibahas lagi. Belum lah yang berarti gitu ya, belum pernah lah. Kenapa belum pernah? Ya karena dunia tahu siapa saya. Mind blowing banget. Iya, Jawabannya. Gimana? banget. kontennya nginspirasi gitu. Oke, iya, benar. Belum pernah, tapi mungkin sama mirip-mirip sama Kang Arya. Karena keluarga orang tua tuh ya PNS gitu ya. PNS jadi kayak ini apa kan biasanya kalau kerja pengen anaknya kerja. Kalau ini kok ini keluar walaupun saya dulu kerja. Jadi begitu mau resign ya bukan tidak boleh ya tapi ya pikir-pikir lagi gitu. Mengingatkan lah ya. Mengingatkan agar supaya pilihan yang kita pilih itu adalah pilihan yang benar-benar udah bulat Sesuai. dari kita gitu.
Itu aja sih kalau buat saya mah. Lebih ke khawatir mungkin ya. Khawatir. Kalau Kan pertanyaannya teh ini Pak, apa namanya teh? Merendahkan. Ada yang merendahkan atau tidak nih? nggak ada. Oh nggak ada. Ya kalau keluarga lebih mengingatkan lah Mengingatkan. gitu. Yang merendahkan nggak ada? Nggak ada. Benar. Bener. Mau dipanggil lagi ya? Jadi saya panggil. Enggak dong. Dia nggak harus usah panggil. gitu. Atau kita sumber apa? Nanti undang sini aja. Yang Yang merendahkan. boleh, boleh. Sebagian pada kenal kok. Nggak ada lah saya mah. Makanya karena teman punya teman yang memang support untuk yuk kita bisnis jadi entrepreneur, punya waktu lebih luang, gitu, punya penghasilan yang bisa lebih besar kayak gitu-gitu. Katanya. Enggak juga. Benar-benar. Gitu. Kalau Kang Insan nih, Saya sering kalau saya sering karena saya waktu itu semenjak saya kuliah itu saya tidak pernah bekerja. Semenjak kuliah jadi pas zaman SMA saya itu jualan CD game bajakan buat HP. Udah mulai seneng tuh dapat duit. Terus pas kuliah mulai saya itu jadi konsultan warnet, bikin warnet. oh zaman dulu saya ada Zaman warnet. dulu. Jadi saya bikin paket warnet. Pokoknya kerja terus lah. Nah, suatu saat saya pengen jadi developer seperti beliau. Akhirnya saya ikut sebuah seminar, workshop. Nama si coachnya itu Coach coachnya itu Cipto apa sih? Cito Mangkusumo. Mana ayo lah, Cipto lah pokoknya nama. Banyak ya Cipto. Ah, Cipto itu bikin seminar yang heboh pisan, Kang. Jadi seminarnya teh tinggal tunjuk rumah itu menjadi milik Anda. Wah, orang teh ngiluan lah. Tunjuk rumah itu menjadi milik Anda. Jadi orang ngiluan, mayarnya 3,5 juta orang ingat pisan. Nunjuk teh. Nunjuk. Ikut seminar sampai itu. KPR paling kan isinya ke KPR. Jadi dia tuh punya kayak perhitungan matematik lah. Bahwa rumah itu kalau dijual, kita pasti bisa beli tanpa modal. Ya, KPR. Modal dengkul gitu. Ya, maksudnya dijual lagi lah ujung-ujungnya, kurang lebih dijual lagi, tapi kita pakai strategi. Rumah itu jadi milik kita. Orang pede dong, berapi-api saat habis lihat seminar itu, langsung orang listing. Lihat di koran PR dulu, iklan apa? Baris. Ya. Iklan ini. Usianya Iklan. ketahuan ya. Mulutku. Ya, pokoknya mah saya ngeliat iklan Berbakala ini. anjing koran deh. Artefak ini mah artefak. Oh ini. OLX. Ya, Alex. Artefak. Jadi saya lihat OLX, social listing. Tiba-tiba kan, karena saya atas arahan Cipto nyari rumahnya yang gede-gede dong, pinggir jalan, terus luasan yang edan lah gitu lah. Jadi saya ketemu sama, misalnya saya pernah ketemu sama kepala dinas apa gitu. Jadi saya tuh tiba-tiba, Pak, boleh nggak rumahnya saya beli? Anjing. Menyala. Padahal orang Rumah masih kepala pakai dinas. motor, can boga gawe saat itu kan. Ya udah pasti banyak direndahkan. Ya pasti itu mah. Orang pakai motor ya kan. Berapa? 16 miliar. Tiba-tiba, boleh saya beli nggak? Gila. Tapi nunjuk. Saya beli nggak? Tapi kasih waktu saya 3 bulan. Nah, tidak boleh. Oke, udah. Saya cari yang lain. Nah, Tapi itu sih konsep. karena saya pengen berhasil karena saya yakin konsepnya benar. Ini mah nggak tahu gimana, tiba-tiba saya ketemu sama Kepala Koperasi Telkom Indonesia. Namanya Pak Sugiana, saya ingat banget. Dengan cengosnya saya gini, Bapak ada tanah di mana? Koperasi ini? Antapa nih, saya orang yang banget. Bisa nonton Kulon. Saranten. Orang cang survei langsung. Oh saya tahu Pak, boleh saya beli nggak? Anjir, jawabannya teh, boleh. Anjir, boleh. Dirinya orang blank. Anjir, nah boleh aja gitu kan. Akhirnya boleh, bawa aja konsepnya, nanti di-meetingin. Langsung di-meetingin sama seluruh direksinya lah. Entah gimana ceritanya, ternyata benar boleh. Dijual. Dibeli gitu. Enggak, maksudnya dengan cara Cipto gitu. Akhirnya orang bikinin coupling dan lain sebagainya lah. Cuman entah gimana ceritanya, ternyata ada satu direksi yang curiga ke orang. Ya direndahkan teh lah. Emang dia siapa? Nah orang mulai ngerasa, aduh nya orang sahanya. Bener ngerasa rendah. Bapak juga nggak tahu soalnya. Soalnya tadi orang Gus, anjir rek berhasil lah gede. Tiba-tiba, emang Bapak pernah ngelola perumahan apa? Aduh. Direndahkan lah saat itu. Gitu. Udah direndahin nama orang, Bapak merendah lagi. Konsep. Jadi orang titik terendah lah saat itu teh. Dalam hidup. Akhirnya anjing terjadi jadi properti-propertian. Nah, sampai ke rumah,
Bentar, minum dulu ya. Iya. Sok tungguin aja bentar. Iklan dulu nggak sih kayak gitu? Belum ada sponsornya. Nah, sampai ke rumah kan gagal, cerita gagal, dibantai ku direksi, orang nggak bisa ngejawab, gagal. Ditelepon sama Sugiana. San, yang tadi belum berhasil katanya, tapi saya ada tanah nih di Semarang. Semarang 500 meter, saya ingat banget. Di jalan ini, mau survei nggak? Mau Pak. Nah, mungkin ngupahan merenya. Karunya gitu. Karunya juga nama gitu. Soalnya masih muda. Baru lulus kuliah. Bocil. Belia. Kasep kene, enaknya kasep sih. Nah, akhirnya orang survei langsung. Pakai mobil dulu pacar saya. Oh, iya. Orang campur ke mobil. Belum ada tol. Belum, Semarang, belum. Lewat Tomo dan lain sebagainya. Dari sini survei bla 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 bla, orang jelasin akhirnya mau. Nah, itu titik pertama usaha orang yang rada skalanya agak gede lah. Oke. Di situ orang mikir, ya minder tuh emang kayaknya harus ya. Kita tiba-tiba dari bukan siapa-siapa ngajuin proyek gede, kayaknya wajar-wajar aja gitu. Akhirnya kalau kita persisten, konsisten, dapat juga satu. Gitu. Wih. Semarang lagi. Semarang. Terbentur. Semarang. Semarang. Nggak di Bandung berarti kan? Tapi itu titik awal keberhasilan saya jadi Singkat padat Semarang. Nyambung sih. Nyambung. Semarang. Lain nyambung sih tadinya. Kayaknya Pasar pasir ya. Nah, kurang lebih gitulah. Jadi merendahkan mah kayaknya pasti ada Iya, awal ada ya. Betul. Tapi Normal. kalau kita konsisten lama-lama ya Benar. kita bisa berarti itu sisi lain Pangandaran. perjuang. Ada terus Sisi lain apa entrepreneur. pengusaha pada masa merintis gitu Iya. ya. Emang pasti bukan pasti direndahkan, rata-rata direndahkan ya. Betul, rata-rata. Karena muka ya kan? Ya. Muka yang bocil. Saya juga pernah ditutup proyek Pak. Dandan Pak, udah ditua-tuain, ketemu warga, Cas. Wah, iya mah cenah. Jika nama dia tuh bilang, anak-anak kecil nih katanya kan. Jika udah nipu jelema teh. Lain nipu nggak? Lainnya. Udah dibuka proyeknya. Proyek udah dibuka tahun Investasi bodong, 2013 nih. 2013 nih di salah satu daerah di Kota Bandung bagian timur. Oke. Izin udah lengkap, udah jalan proyek lain sebagainya. Tapi mungkin oknum-oknum ya lihat, wah ini kayaknya masih pada belia nih kan. Oke. Masih Gocek kinis. kinyis katanya. Kayaknya coba digoyang siapa tahu ada peluang-peluang apa gitu kan. Bener digoyang, kita emang bergetar sampai tulang punggung bergetar. Kerjumpa meren. Enggak, emang bergetar. Bergetar. Jadi dia oknum itu meminta sesuatu lah. Minta sesuatu, akhirnya dia statement, ya intinya langsung melakukan pergerakan. Wah ini enggak lengkap. enggak nurutin permintaan warga katanya kan. Waduh. Terus tutup. Mamanas badannya. Iya dipanas, ditutup, langsung dipalang. Wih takut kan. Tapi emang masih muda mah emang muda itu Tidak tua. kadang-kadang di underestimate gitu. Oke. Ini apa sih? Anak kecil main rumah-rumahan gitu ya. Padahal mah- Tapi mungkin ini bisa jadi pesan buat yang nonton ya. Misalnya ada teman-teman yang masih muda, ingin berusaha dan merasa direndahkan, menurut kita mah wajar ya. Udah pasti Dihakan weh, gitu. Iya, hakan weh. Udah mau nggak mau juga. Tapi jadi motivasi. Tapi suatu saat kalau kita konsisten ya akan berhasil juga. Toh kita juga tidak selamanya kinyis-kinyis kan. Betul. Apakah kita masih kinyis-kinyis? Masih. Kami masih muda. Kami masih muda. Kami masih muda. Oke. Terbentur. Semarang. Ya kan di Semarang golnya. Ya. Terbentuk berarti kan gitu kan. Terbentuk. Tuh. Tan malang. Inspiratif sekali nih Kang Arfan. Kan guru terbaik kan pengalaman kan. Jadi kalau nggak ada pengalaman yang obat aja kan pahit. Oke. Ya kan? Kalau dikasih yang manis nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau Nyamuk kalir. kita maksudnya kan Satu Ayo, guys. itu tadi weh. Tadi Di TikTok teh dipotong teh gini. Viral gitu. pengalaman terbaik adalah guru terbaik. Terbaik adalah guru terbaik. Iya, dijawab. pengalaman adalah guru terbaik. Ya, itu ya. Makanya jadi para pengusaha muda jangan Berkecil sampai hati. berkecil hati, nggak boleh kena mental. Belajarlah pada yang sudah berpengalaman, apalagi
memulai di usia dini. Iya geus naon teh? Geus ngawang urang gitu. Jangan sampai masa muda Anda disia-siakan, belajar yang sudah pengalaman biar mantap menjalankan usaha di usia dini. Keren. Terbaik. Closing dulu. Closing. Closing apa ya? Closing apa maksudnya? Tutup sesi. Kan tadi udah. Oh, itu tuh penutupan. Guru terbaik adalah juga, pengalaman. bener Guru terbaik adalah pengalaman. Sampai jumpa di episode selanjutnya Oke. di Silver. Saya tutup episode hari ini. Benar, Hari ini jangan lupa tonton terus ya. tonton terus kita di episode selanjutnya. Oke. Sekarang ngomong Sekarang slippers, saya tutup. slippers. Gitu dong. Tapi orang emang sengaja. Tapi orang tadi sengaja. Biar bingung kan. Lihat Harusnya. di sana ya. Soalnya tadi bisa. Lucu deh. Katanya dunianya. Slipper. Bos. Lu kembali slipper. Silver gitu. Oke, tutup. Sampai jumpa. Silver. Sisi lain entrepreneur. Nah, Udah? Cukup kali ya. 2 episode nih. Seru, belum puas, Capek. Tadi